Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safina dengan NIM 222311415. Saya dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk penilaian UTS dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Peradaban Ekonomi Islam. Di sini saya mengambil materi yaitu dinasti Mamluk. Ayo simak videonya sebagai berikut. Sebelum masuk pembahasan tentang perekonomian pada masa Bani Mamluk, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu sih Bani Mamluk. Bani Mamluk sendiri berasal dari kata Mamluk yang berasal dari bahasa Arab. Al-Mamluk dengan bentuk jamak Mamalik atau Mamlukum yang berarti budak atau hamba yang dimiliki oleh tuannya. Secara terminologis, Mamluk adalah nama dua pemerintah Islam yang didirikan oleh kaum Mamluk, yaitu dinasti Mamluk di India pada tahun 1206 sampai 1290 Masehi yang didirikan oleh Qutbuddin Aibak dan dinasti Mamluk di Mesir. Dan di sini saya akan membahas tentang berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Kaum Mamluk di Mesir sendiri terdiri dari dua kelompok. Yang pertama ada namanya Mamluk Bahri yang berdiri pada tahun 1230 sampai 1390 Masehi. Kenapa dinamakan dengan Mamluk Bahri? Karena tempat tinggal mereka berada di Pulau Ar-Raudah yang terletak di Laut Bahar dan berbentangan dengan lautan Sungai Nil. Yang kedua yaitu Mamluk Buruj atau Burji. Kenapa dinamakan Mamluk Buruj atau Burji? Karena mereka tinggal di benteng-benteng kota Kairo atau Burj. Selanjutnya saya akan menyebutkan siapa saja sih pemerintah pada zaman dinasti Mamluk di Mesir. Yang pertama ada Izzuddin Aibak. Beliau memimpin pada tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Yang kedua ada Mudahafar Qutus. Beliau memimpin pada tahun 1259 sampai 1260 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad Ruknuddin Baibarsyah. Beliau memimpin pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Yang keempat ada Mansur Qalawun. Beliau memimpin pada tahun 1280 Masehi sampai 1290 Masehi. Yang kelima ada Nasir Muhammad bin Qalawun. Beliau memimpin pada tahun 1309 sampai 1340 Masehi. Yang keenam yaitu yang terakhir ada namanya Malik Dahir Syaifuddin Barqud. Beliau memimpin pada tahun 1382 sampai 1350 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan dua pemerintah dinasti Mamluk di Mesir. Yang pertama ada Izzuddin Aibak. Beliau memimpin selama 7 tahun. Dan Izzuddin Aibak merupakan salah seorang dari 3 tokoh Mamluk yang merintis pendirian dinasti sekaligus sebagai sultan pertama dinasti Mamluk di Mesir. Pendirian dinasti dilakukan melalui pernikahan antara Izzuddin Aibak dengan seorang sultanah dinasti Ayyubiyah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, untuk menepati kedudukan sultan secara mutlak dan sebagai awal dari pemerintahan dinasti Mamluk di Mesir. 2. Yaitu ada Mudahafar Qutus. Beliau memimpin selama 1 tahun. Pada saat Qutus naik takhta, seorang tokoh Mamluk lainnya yang juga merupakan sahabatnya saat merintis kekuasaan Babarsyah kembali ke Mesir dari pengasingan diri dikarenakan perbedaan pandangan dengan Sultan Aibak. Kehadiran Babarsyah disambut hangat oleh Qutus, bahkan ia diangkat sebagai panglima perang. Pada saat itulah pasukan Mongol yang telah menghancurkan Daulah Abbasiyah bersiap untuk menghancurkan Mesir, sehingga terjadilah perang hebat di Ain Jalut, Mesir pada 1260 Masehi. Dalam perang tersebut, kemenangan berhasil diraih oleh Qutus beserta panglima perangnya. Prestasi besar inilah yang menumbuhkan kembali rasa percaya diri umat Islam karena telah terselamatkannya salah satu pusat peradaban Islam di Kairo, Mesir. Selanjutnya yaitu kebangkitan perekonomian pada masa dinasti Mamluk. Yang pertama, bentuk pemerintahan oligarki militer. Bentuk pemerintahan oligarki militer ini adalah sebuah bentuk pemerintahan yang menjalankan kepentingan berdasarkan kekuatan dan pengaruh ahli-ahli melalui garis keturunan seperti pada sistem monarki. Yang kedua, apresiasi terhadap ilmuwan dan akademisi. Kesultanan Mamluk memberikan apresiasi kepada para ilmuwan dan akademisi di Mesir berupa pembayaran langsung yang diterima dari istana,
Selain itu, guru besar Al-Azhar akan memperoleh status yang sangat terhormat dalam dinamika gerakan ilmiah di Mesir, yang dibedakan dari dosen dan instruktur lainnya melalui bentuk toga dan gelar akademik yang diberikan. Yang ketiga, hubungan perdagangan luar negeri yang terjalin baik. Dinasti Mamluk sangat terbuka untuk menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Kristen, Mediterania, Prancis, dan Italia, melalui perluasan jalur perdagangan yang telah dirintis oleh dinasti Fatimiyah Ishadis dari Iran. 4. Kebijakan pasar bebas bagi petani. Sultan Mamluk memberikan kebijakan pasar bebas kepada para petani, yaitu kebebasan untuk memasarkan hasil tani mereka sendiri. Hal ini diguna mendorong hasil pertanian di Mesir sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kelima, ketahanan angkatan laut. Ketangguhan armada angkatan laut dinasti Mamluk sangat membantu perkembangan perekonomiannya. Pada masa Kesultanan Al-Ashraf Baribai 1422 sampai 1437 Masehi dan Al-Zahir Kushkadam 1461 sampai 1467 Masehi. Angkatan laut Bani Mamluk tidak hanya mampu mempertahankan wilayahnya dari serangan tentara Salib di Kepulauan Kypriot dan Rhodos, Laut Argea Yunani, namun juga membantu pembuktian keunggulannya dalam mengendalikan rute perdagangan di Laut Tengah.